the Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Good evening, Mr. Ali. Iya, good evening. Ini petang ya. Iya. Sekarang sudah jam 5 sore ya. Kita masih ada kesempatan untuk bikin konten. Judulnya Kado Si Sakit. Orang sakit itu harus dapat kado istimewa biar sakitnya itu dirasa berkurang. Ya, oke. Pengertian sakit sudah sering kita dengar. Bahkan setiap orang pasti pernah mengalami sakit. Secara sederhana, sakit sering didefinisikan sebagai rasa tidak nyaman di tubuh atau bagian tubuh karena menderita sesuatu seperti demam, stomachache, sakit perut, headache, sakit kepala, dentist, toothache, sakit gigi, dan penderitaan-penderitaan yang lainnya. Ibnu Faris mendefinisikan sakit dengan ketidakseimbangan tubuh. Seseorang yang sakit mengalami ketidakseimbangan yang mengakibatkan fisik atau mentalnya terganggu. Karena sakit juga ada sakit mental, ada suka sakit jiwa, tapi jangan sampai sakit hati. Penyakit hati maksudnya. Karena berlebihan misalnya dalam hal makan, minum, emosi tidak terkontrol, dan sebagainya. Dan bisa juga karena kekurangan dari batas kewajaran. Kebalikannya, kata sakit adalah sehat. Dalam literatur Islam, istilah sehat ditujukan dengan kata sihah dan afriyah. Dalam bahasa Indonesia, kedua kata ini seringkali disandingkan menjadi sehat walafiat. Kebalikan kata sakit adalah sehat dalam literatur Islam. Dan menjadi permohonan yang dipanjatkan setiap orang muslim saat berdoa kepada Allah Ta'ala. Orang muslim selalu berdoa. Sebenarnya perkataan sihah atau sehat atau afiat memiliki makna yang berbeda. Sehat diartikan keadaan baik bagi anggota badan. Maka mata yang sehat adalah yang dapat melihat maupun membaca tanpa menggunakan kacamata. Sementara afiat bermakna berfungsinya anggota tubuh sesuai dengan tujuan penciptanya. Maka mata yang afiat adalah yang mampu melihat dan membaca segala sesuatu yang bermanfaat serta mengalihkan pandangan dari segala sesuatu yang terlarang. Karena itulah fungsi yang diharapkan dari penciptaan mata. Begitu juga telinga yang sehat adalah mampu mendengar suara tanpa alat bantu atau alat pendengaran. Sedang telinga yang afiat adalah yang mau mendengar dan menerima kebenaran yang disampaikan orang lain. Kalau dia nggak mampu mendengar kebaikan dari orang lain, itu berarti matanya telinganya nggak sehat ya. Seperti mata juga ya kan. Kalau selalu melihat ini sesuatu yang dilarang agama itu juga nggak sehat ya. Oke. Selanjutnya, sedang telinga yang afiat adalah yang mau mendengar dan menerima kebenaran yang disampaikan oleh orang lain serta mengalihkan pendengaran dari segala sesuatu yang terlarang. Karena itulah fungsi awal diciptakannya mata. Islam mendorong setiap pemeluknya senantiasa memelihara kesehatan dan keafiatan jasmani dan rohani. Bahkan dorongan itu diletakkan pada prinsip pencegahan lebih baik daripada pengobatan, yang artinya hendaklah setiap muslim melakukan berbagai upaya positif
upaya positif yang agar jasmani dan rohaninya berada dalam kondisi sehat walafiat dan tercegah dari penyakit. Adanya perintah menutupi hidungnya, hidangan, mencuci tangan sebelum makan, bersikat gigi minimal 2 kali sehari, larangan bernafas sambil minum, tidak kencing di tempat yang tidak mengalir atau di bawah pohon, atau tidak sambil berlari atau berdiri, tidak mendatangi tempat atau wabah yang sedang diserang penyakit dan sebagainya adalah contoh-contoh praktis dari sekian banyak tuntunan Islam yang terkait upaya menjaga kesehatan dan terlindungi dari penyakit. Jadi untuk kado si sakit part 1 ini juga untuk orang waras ya. Jadi konten ini juga untuk orang waras biar nggak terkena sakit. Jadi hindari sesuatu yang membuat kalian fisik atau psikis sakit ya. Oke, di sini ada klasifikasi sakit. Menurut anggapan mayoritas orang, yang dianggap penyakit hanyalah penyakit yang menimpa fisik secara nyata. Padahal ada penyakit lain yang patut diwaspadai dan lebih mendapatkan perhatian dan penanganan secara serius, yaitu penyakit jiwa atau penyakit hati. Tapi penyakit hati di sini bukan penyakit heart attack atau serangan jantung seperti itu, beda. Ar-Raghib Al-Hafaz Isfahani menerangkan bahwa penyakit yang menimpa diri manusia ada 2 macam. Pertama, penyakit yang berkaitan dengan fisik atau jasmani, seperti penyakit kulit, luka, demam, kanker, broken bone, heart attack, dan lain sebagainya. Kedua, penyakit yang berkaitan dengan hati jiwa manusia seperti kikir, nah itu penyakit, sombong, munafik, penakut, dan sebagainya. Ternyata penakut itu juga sakit juga ya. Oke, perhatikan ya. Dalam literatur Islam adanya 2 macam penyakit, yakni penelusuran istilah yang digunakan oleh Al-Quran. Dalam Al-Quran istilah sakit disebutkan dengan kata al-marid dan al-marad. Penggunaan kedua kata tersebut berbeda dalam konteks kata al-marad atau marda. Jamak dari al-marid digunakan Al-Quran untuk pengertian sakit yang berkaitan dengan physically, seperti ditujukan pada ayat berikut ini. Laisa alal a'ma haraju wala ala al-a'roji harajun wala ala ma'ridi harajun. Yang artinya tidak ada dosa atas orang-orang yang buta, ya blind, atau orang-orang yang pincang, dan atas orang-orang yang sakit apabila tidak ikut berperang. Just stay home, don't go to war. Oke, Al-Fat 48 ayat 17. Ayat di atas menerangkan tentang tidak adanya kewajiban ikut berjihad, berperang waktu zaman Nabi atau zaman Rasulullah melawan musuh Islam bagi mereka yang memiliki keterbatasan fisik. Mereka adalah orang buta, orang pincang, dan orang yang setengah menderita sakit. Dikeluarkannya mereka dari kewajiban ikut berperang adalah karena situasi peperangan tidak memungkinkan mereka untuk mengerahkan kemampuan dan kekuatan secara keterbatasan fisik yang dimiliki. Selain ayat di atas, pengertian sakit yang berkaitan dengan fisik ditunjukkan dalam surat Al-Baqarah 2 ayat 184 dan 185 yang menerangkan tentang pelaksanaan ibadah puasa, saum. Sakit fisik dapat membuat seseorang tidak mampu melakukan puasa. Dalam kondisi ini, ia dibolehkan berbuka dan menggantinya di hari lain di luar bulan Ramadan setelah ia sembuh dari sakitnya. Demikian juga dalam ayat 196 pada surat yang sama menerangkan tentang ibadah haji, going to Mecca atau holy place. Di dalam ritual ibadah haji, seseorang diwajibkan mencukur rambutnya, tahallul. Tetapi jika ia sakit kepala, maka dibolehkan tidak mencukur dengan syarat membayar fidyah
atau denda. Juga dalam surat An-Nisa 4 ayat 43 yang berbicara tentang kebolehan bertayamum orang yang sakit sehingga terhalang dari penggunaan air, maka ia boleh bertayamum. Sementara jika Al-Quran menyebut dengan kata marad, maka artinya penyakit itu berkaitan dengan jiwa dan hati. Kata marad dalam Al-Quran semuanya dikaitkan dengan kata qalb atau qalbu. Sendiri terkadang diartikan dengan hati atau jiwa. Seperti dalam surat Al-Baqarah 2 ayat 10 dan terkadang diartikan akal. Seperti dalam surat A'raf 7 ayat 179. Dengan demikian penyakit yang dimaksud adalah penyakit jiwa dan akal. Penyakit kejiwaan misalnya kikir, cemas, takut, munafik, sombong, hasad, hasud, iri hati dan dengki. Ria, takabur, merendahkan orang lain, ujub, berbangga diri, dan lainnya. Sementara yang dimaksud dengan akal yang sakit ialah akal yang tidak mampu melaksanakan fungsinya. Fungsi akal adalah sebagai daya penggerak untuk berpikir. Jika akal tersebut tidak mau memikirkan dan mengambil pelajaran dari apa yang difikirkan, maka akal dikatakan sakit seperti digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ar-Ra'd 7 ayat 179, tahum kulubun la yakaluna biha. Mereka memiliki akal, tetapi dengan akal itu mereka tidak berpikir. Yang termasuk hati jiwa yang sakit adalah hati yang dimiliki oleh orang-orang munafik, sebagaimana diungkapkan dalam ayat berikut ini. Fi qulubihim maradun fajazahumullahu marada. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambahkan penyakitnya. Al-Baqarah 2 ayat 10. Ayat di atas membicarakan keadaan orang-orang munafik. Mereka adalah tipe manusia yang disebut Al-Quran memiliki penyakit hati. Hati mereka menyimpan keraguan, ria, dan kekejian. Penyakit ragu karena mereka meragukan kebenaran ajaran Nabi Muhammad SAW. Dikatakannya ria karena mereka menampakkan keimanan padahal sebenarnya tidak percaya atau kafir. Dan dikatakan kekejian karena mereka menentang apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Semua penyakit hati ini menjadi mereka memiliki akhlak dan sifat yang buruk sekali. Menurut pakar bahasa Al-Quran Al-Raghib Al-Asfahani, sifat kemunafikan, kufur, takabur, uzub, hasad adalah yang disebut sebagai penyakit karena tiga hal. Yang pertama itu sifat-sifat tersebut menghalangi jiwa untuk mendapatkan kesempurnaan oleh Allah. Seperti halnya penyakit fisik, menghalangi badan untuk bebas bergerak, beraktivitas, dan melemahkan fungsi-fungsinya. Kedua, karena sifat-sifat tersebut menghalangi seseorang untuk memperoleh kehidupan akhirat yang membahagiakannya. Ketiga, karena membuat jiwa seseorang cenderung untuk mengikuti keyakinan dan perilaku menyimpang. So, catat ya, baik penyakit fisik maupun penyakit hati harus dicarikan penyembuhannya. Fisik maupun penyakit hati harus dicarikan penyembuhannya karena keduanya sama-sama berbahaya. Two of sickness or dangers, ya. Yang pertama, menjaga kesehatan dan mengkonsumsi makanan minuman yang halal, ya, dan yang baik dan yang benar-benar sehat untuk dimakan. Menjaga kesehatan mengkonsumsi makanan itu adalah bagus sekali. Dan kedua, tindakan makanan minuman agar penjalaran atau penularan, tindakan preventif agar tidak terjadi penjalaran atau penularan. Jadi ada pencegahan, ya. Yang ketiga, menghindari hal-hal yang merusak dan berbahaya bagi tubuh. Sementara pengobatan hati dan jiwa diserahkan pada para rasul dan tidak ada cara untuk mendapatkan kecuali menggunakan resep dari mereka. Sebab hati yang sehat dan baik bisa diperoleh dengan mengetahui Allah Ta'ala dan taat kepadanya, mengetahui asma-asma Allah,
dan sifat-sifatnya, mengikuti aturan dan petunjuknya, serta mengikuti perintah dan menjauhi larangannya. Dalam pandangan Islam, segala sesuatu yang menimpa manusia di samping merupakan ketaatan dari Allah Ta'ala, juga akibat dari apa yang telah diperbuatnya sendiri, maka ditinjau dari dimensi vertikal hubungan hamba dengan Allah Ta'ala, dengan Tuhannya. Sakit yang menimpa manusia dapat diklarifikasikan dalam beberapa kategori. Yang pertama, sakit sebagai keadaan yang sudah menjadi ketetapan Allah Ta'ala yang mesti diterima apa adanya. Yang kedua, sakit sebagai peringatan. Yang ketiga, sakit sebagai azab. Nah, ternyata sakit itu juga ada azab loh. Yang keempat, sakit sebagai penebus dosa. Sakit semacam ini biasanya menimpa pada orang-orang mukmin. Pada umumnya sakit ditimpakan kepada wujud kasih sayang Allah Ta'ala kepada mereka, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Sabda Rasulullah SAW yang artinya, tidakkah seorang muslim yang menderita atau terkena gangguan apapun, baik yang berupa duri atau lebih daripada itu, melainkan Allah akan menghapuskan sebagai dosanya sebagaimana rontoknya daun dari pohonnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kelima, sakit sebagai pengangkat derajat atau ujian. Oh my God, orang mau diuji atau derajatnya mau naik, biasanya juga dikasih sakit. Seperti apa sakitnya? Perlu diingat, seseorang tidak boleh memvonis orang lain bahwa sakit yang dideritanya merupakan peringatan atau azab, karena yang paling tahu apa yang maksud dan tujuan penyakit yang ditimpakannya padanya hanyalah Allah Ta'ala. Yang paling penting adalah hendaknya setiap orang yang tengah menderita sakit secara introspeksi diri, mengambil pelajaran darinya dan menerimanya dengan lapang dada dan sabar. Dengan itu, apapun jenis yang diderita akan mendatangkan kebaikan bagi dirinya. Oke, itu tadi kado si sakit part 1. Jadi nanti ada kado si sakit part 2 dan kado si sakit part 3. Simak semuanya, karena sakit itu not only the body, soul, bisa juga penyakit psikis and hati. Okay, that's all about sickness. That's all about kado buat si sakit. See you next time. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Di kala hati resah, daun-daun jatuh berguguran, namun cintamu kasih terbit laksana bintang yang bersinar cerah menerangi jiwaku.